Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua. Nah, hari ini kita masuk ke materi baru. Kalau kemarin kita membahas tentang unsur-unsur cerita pendek, maka hari ini yang kita pelajari itu adalah terkait dengan struktur dan kaidah kebahasaan cerita pendek. Ada apa saja sih strukturnya? Lalu kaidah kebahasaan apa saja yang digunakan dalam cerita pendek? Mari kita simak bersama-sama. Untuk struktur cerita pendek, terdiri dari 4. Yang pertama itu adalah orientasi. Lalu yang kedua itu adalah rangkaian peristiwa. Dan yang ketiga itu komplikasi. Dan yang keempat itu adalah resolusi. Nah, mungkin sebelumnya kalian pernah mendengar istilah-istilah ini. Karena istilah ini pernah juga dipelajari dalam cerita-cerita yang lain. Seperti itu. Nah, kita akan bahas satu persatu mengenai struktur cerita pendek. Untuk struktur yang pertama adalah orientasi. Apa sih orientasi itu? Orientasi itu adalah pengenalan cerita. Nah, biasanya di dalam cerita pendek itu pada bagian awal itu ada pengenalan nih, apa saja yang dikenalkan. Yang dikenalkan itu biasanya itu adalah memberikan gambaran tentang latarnya, di mana, lalu tokohnya ada siapa saja, dan juga penokohannya seperti apa. Itu kalau di bagian orientasi. Jika kalian baca pada bagian awal tentu kan biasanya itu ada pengenalan tokohnya. Misalkan pada pagi hari yang cerah ada sebuah anak berusia 16 tahun yang bernama Andi. Andi memiliki ciri fisik bla 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 bla. Dan juga Andi ini adalah orang yang rajin, misalkan seperti itu. Kan di situ berarti apa? Diberikan gambaran, diberikan pengenalan. Oh iya, ternyata latarnya itu adalah latar waktu. Nah, waktunya itu pagi hari. Lalu dikenalkan juga tokohnya. Ternyata ada tokoh yang namanya itu adalah Andi. Seperti itu. Itu biasanya di bagian orientasi. Lalu kita masuk ke bagian yang kedua. Yang kedua itu adalah rangkaian peristiwa. Rangkaian peristiwa ini adalah susunan peristiwa atau kisah berlanjut melalui serangkaian peristiwa tidak terduga. Nah, biasanya rangkaian peristiwa ini adalah sebagai penghubung antara orientasi dengan si komplikasi. Jadi sebelum kita masuk ke komplikasi, maka ada rangkaian peristiwa sebelumnya seperti itu. Dan juga setelah itu kita masuk ke komplikasi. Apa itu komplikasi? Komplikasi itu adalah konflik atau masalah yang muncul di dalam cerita. Tentu saja setiap peristiwa itu ada konflik atau masalahnya gitu. Dan di komplikasi ini kita juga akan mengenal dengan istilah klimaks. Apa itu klimaks? Klimaks itu adalah konflik atau masalah yang memuncak gitu. Itu adalah di bagian komplikasi. Nah, lalu yang terakhir itu adalah resolusi. Apa itu resolusi? Resolusi itu adalah solusi atau penyelesaian dari cerita gitu. Jadi setelah tadi ada pengenalannya, lalu ada rangkaian peristiwanya apa, lalu sampai mencapai konflik, maka ada penyelesaian atau solusi dari cerita ini. Penyelesaian itu seperti apa sih gitu. Atau bisa juga resolusinya adalah sebagai bagian penutup di dalam cerita pendek. Dan biasanya di resolusi ini akan ketahuan nih kira-kira endingnya seperti apa ya. Apakah happy ending atau sad ending atau malah gantung seperti itu. Ini adalah struktur dari cerita pendek. Nah, selanjutnya kita masuk kaidah kebahasan cerita pendek. Nah, kaidah kebahasan cerita pendek ini digunakan dalam cerita pendek yang ditulis oleh pengarang atau si penulis seperti itu. Kita lihat nih apa saja kaidah yang digunakannya. Yang pertama itu adalah menggunakan kata ganti orang sebagai sudut pandang penceritaan. Tentu ya, kalian pasti akan menemukan kata ganti orang di dalam cerita pendek. Bisa menggunakan kata ganti orang pertama seperti aku, saya, kami, atau pula kata ganti orang ketiga seperti dia, ia, mereka, seperti itu. Nah,
di kata ganti ini, tujuannya itu kata ganti orang ini tujuannya apa? Sebagai sudut pandang penceritaan. Dengan adanya kata ganti yang digunakan ini, maka kalian itu dapat tahu kira-kira sudut pandang yang digunakannya itu sudut pandang orang keberapa ya. Tuh. Nah, berikut contohnya. Aku tinggal di pinggir kota Jakarta. Aku memang sedikit pemalu, namun aku sangat pemberani dan suka tantangan. Di sini kata ganti yang digunakan itu adalah kata aku. Berarti ini merupakan sudut pandang orang pertama. Mengapa sudut pandang orang pertama? Karena pengarangnya itu masuk ke dalam cerita menjadi tokoh yang bernama aku seperti itu. Nah, lalu selanjutnya itu menggunakan dialog di dalam cerita. Biasanya di cerita pendek ini juga adanya dialog antar tokoh. Dialog itu apa sih? Dialog itu adalah percakapan antar tokoh. Biasanya dialog ini ditandai dengan kalimat langsung. Dan kalimat langsung itu ditandai dengan tanda kutip seperti ini. Mari kita lihat contohnya. Tunggu aku ikut denganmu, kataku dengan tegas. Di sini adalah sebuah kalimat langsung. Dan juga ini ada sebuah percakapan atau sebuah dialog seperti itu. Begitu pula dengan contoh yang ini. Hai Rina, kenapa kamu murung, kataku kepadanya. Gitu. Ini juga merupakan dialog atau dialog yang menggunakan kalimat langsung. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya penggunaan kata benda khusus. Biasanya di dalam cerita pendek itu, kata benda yang digunakan itu bukan kata benda yang umum, melainkan kata benda yang khusus. Ini contohnya, saat ini aku sedang memainkan biola kesayanganku. Nah, di sini kata benda khususnya adalah biola. Nah, apa biola? Karena kan biola itu merupakan kata benda khusus, spesifikasi dari alat musik. Kenapa pengarang tidak menggunakan saat itu aku sedang memainkan alat musik kesayanganku. Tidak seperti itu, tetapi langsung kepada kata benda khusus, yaitu biola. Kata umumnya adalah apa? Alat musik, seperti itu. Nah, selanjutnya itu adalah menggunakan uraian deskriptif yang rinci untuk menggambarkan latar dan karakter. Nah, biasanya di cerita pendek ini digunakan juga uraian deskriptif. Deskriptif itu apa? Deskriptif itu adalah yang menggambarkan gitu. Jadi apa sih yang digambarkan uraiannya? Uraian terperincinya yaitu latar dan karakternya. Jadi di cerita pendek ini tidak hanya disebutkan, misalkan latarnya di rumah tidak seperti itu, tetapi dijelaskan tuh ciri rumahnya itu seperti apa sih, pintunya seperti apa, lalu catnya seperti apa. Tuh. Lalu kalau untuk karakter atau watak ini juga tidak didefinisikan secara singkat. Tidak langsung dibilang anak ini adalah anak yang pemalas, tapi diberikan gambaran secara terperincinya. Kenapa sih ini anak tuh pemalas, apa saja memang yang aktivitas yang dilakukan oleh anak ini. Seperti itu. Nih, kita lihat adikku anak yang pemalas. Dia tidak hanya berhenti sampai sini, tetapi diberikan uraian secara terperincinya. Selama sekolah daring, dia sering bangun siang, tidur setelah mengisi presensi, dan jarang mengerjakan tugas. Nah, ini adalah contoh penggunaan uraian deskriptif yang rinci. Gitu. Nah, selanjutnya itu di cerita pendek ini juga menggunakan majas. Misalnya ada 4 majas sih yang digunakan. Yang pertama itu adalah simile. Simile ini adalah majas perbandingan langsung. Dan biasanya itu untuk memudahkan kalian untuk mengetahui apakah itu majas simile atau bukan itu, ditandai oleh kata alangkah, bagaikan, seperti, bak, serupa, seumpama. Nah, lalu kita mengenal juga dengan metafora. Metafora itu juga sama-sama majas perbandingan, tetapi majasnya perbandingan itu tidak langsung. Dan biasanya metafora ini adalah memiliki makna yang tidak sebenarnya. Lalu ada juga personifikasi. Kalau majas personifikasi ini adalah majas yang benda mati itu seolah-olah hidup. Lalu kita mengenal juga dengan hiperbola. Hiperbola itu apa? Majas yang berlebihan atau lebay, seperti itu ya. Nah, berikut adalah contohnya. Burung pipit itu terbang bagaikan batu lepas dari katapel. Nah, di sini jelas ya, ini adalah majas simile. Karena sudah jelas nih,
kata yang menandainya adalah bagaikan. Lalu kita lihat contoh yang kedua. Dia memiliki hati batu. Hati batu ini adalah apa? Metafora, majas perbandingan. Maksudnya hati batu ini apa? Gitu. Jadi memiliki ada makna lainnya nih. Gitu. Bukan hatinya itu terbuat dari batu, bukan seperti itu ya. Melainkan ada makna lainnya atau biasa dikenal dengan makna kiasannya. Kiasannya ini adalah kiasan nih. Kira-kira maknanya itu apa? Memiliki artinya apa gitu. Atau bisa juga pedagang itu gulung tikar. Gulung tikar ini bukan berarti apa? Tikar yang digulung ya, tetapi memiliki makna lain gitu, atau arti lain tuh apa dari gulung tikar itu. Itu adalah metafora. Nah, lalu kita lihat contoh yang ketiga. Pohon kelapa di pinggir pantai itu melambai-lambai kepadaku. Nah, ini adalah majas personifikasi yang berarti benda mati seolah-olah hidup. Nah, ini benda mati apa? Pohon kelapa di pinggir pohon kelapa ya. Ini kan benda mati yang seolah-olah hidup. Nah, masa pohon kelapa melambai-lambai. Dia tidak memiliki tangan seperti itu. Lalu, contoh yang keempat. Hujan turun mengiringi setiap langkah yang kutapakan. Nah, ini adalah majas hiperbola karena terlalu berlebih-lebihan. Gitu. Nah, kita lanjut ke kaidah kebahasan yang terakhir, yaitu penggunaan pertanyaan retoris untuk melibatkan pembaca. Nah, apa sih pertanyaan retoris itu? Pertanyaan retoris itu adalah pertanyaan yang tidak memerlukan jawaban. Ini adalah contohnya. Pernahkah terbesit bahwa hal yang paling melelahkan adalah menunggu? Sebenarnya ini adalah pertanyaan retoris karena tidak memerlukan jawaban. Nah, ini adalah kaidah kebahasan serta struktur dari cerita pendek. Nah, semoga kalian dapat menyimak dengan baik dan ilmu yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.